Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, perkenalkan nama saya Sadim. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syah Kuala. Jadi dalam video ini sahabat, saya ingin menjelaskan sedikit tentang UMKM. Dan apa sih itu UMKM? Bagi yang suka UMKM, oke sahabat, kita lanjut ke dalam videonya. Let's go. Jadi dalam video ini sahabat, kita akan membahas UMKM. Apa sih UMKM itu? UMKM itu adalah usaha mikro kecil dan menengah. Jadi dalam video ini ada 5 permasalahan atau 5 poin yang kita ingin bahas. Jadi poin pertama, konsep pengusaha kecil dan menengah. Usaha kecil dan menengah merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat. Jadi usaha mikro kecil dan menengah ini perlu kita awasi, perlu kita lindungi dari persaingan yang tidak sehat. Seperti persaingan yang tidak sehat, persaingan yang menipu, persaingan yang tidak masuk akal, pokoknya persaingan yang tidak sehat. Contoh usaha kecilnya, usaha tani sebagai pemilik tanah perorangan yang memiliki tenaga kerja, seperti perdagangan di pasar grosir, pengrajin industri makanan dan minuman, industri alat rumah tangga, serta pengrajin lainnya. Contoh perdagangan di pasar grosir. Yang pertama, contoh usaha makanan. Contoh usaha makanan itu seperti usaha kedai, usaha jualan bubur, usaha gorengan, usaha-usaha kecil lainnya. Contoh usaha pengrajin. Contoh usaha pengrajin seperti membuat vas bunga dari plastik bekas, membuka usaha kerajutan, dan banyak lagi yang lainnya. Jadi contoh usaha pengrajin ini perlu kita lakukan, karena itu bisa membuat kita berkarya sendiri, karena bekas-bekas seperti plastik botol aqua bisa kita manfaatkan untuk usaha kita, untuk kita jual dan bisa menghasilkan uang. Dan contoh usaha menengah. Contoh usaha menengah seperti usaha pertanian, peternakan, dan perkebunan, usaha perdagangan impor dan ekspor seperti usaha makanan, kue, dan minuman. Yaitu kita lanjut ke poin atau pembahasan yang kedua, yaitu kinerja UMKM di Indonesia dan kontribusinya terhadap kerja. Dari penerapan tenaga kerja, sektor pertanian secara absolut memiliki kontribusi lebih besar daripada sektor pertambangan. Sektor industri pengolahan, sektor industri jasa, arah perkembangan ekonomi seperti ini akan menimbulkan kesenjangan pendapatan yang semakin mendalam antara sektor yang menghasilkan pertumbuhan ekonomi lebih tinggi, menyerap tenaga kerja lebih sedikit. Jadi pertumbuhan ekonominya semakin tinggi, semakin besar, dan penyerapan tenaga kerjanya lebih sedikit atau lebih mengecil. Kita lanjut ke poin atau pembahasan ketiga,
yaitu tentang liberalisasi ekonomi daerah dan peluang bagi UMKM daerah. Yaitu diakui secara luas bahwa pengusaha dana UMKM memainkan peran penting dalam pertumbuhan dan pembangunan ekonomi serta memberikan kontribusi bagi pengentasan kemiskinan, misalkan melalui pekerjaan yang mereka hasilkan. Lanjut ke pembahasan keempat. Permasalahan yang dihadapi UMKM meliputi pemasaran, pendanaan SDM, bahan dan teknologi. Menurut Undang-Undang 2017, permasalahan UMKM dapat dikategorikan sebagai berikut, yaitu ada 3 poin. Poin pertama, permasalahan yang bersifat klasik dan mendasar pada UMKM antara lain berupa permasalahan modal, bentuk, badan hukum yang umumnya non-formal, sumber daya manusia, pengembangan produk, dan akses pemasaran. Poin kedua, permasalahan lanjutan antara lain pengenalan dan penetrasi pasar ekspor yang belum optimal. Poin ketiga, permasalahan antara yaitu permasalahan dari instansi terkait untuk menyelesaikan masalah dasar agar mampu untuk menyelesaikan masalah dasar. Permasalahan antara yaitu permasalahan dari instansi terkait untuk menyelesaikan masalah dasar agar mampu menghadapi permasalahan lanjutan secara lebih baik. Kita lanjut ke pembahasan atau poin kelima, yaitu tentang bentuk keseimbangan untuk perumusan dan implementasi kebijakan UMKM. Arah kebijaksanaan pengembangan UMKM di Indonesia dinyatakan secara eksplisit di dalam garis-garis besar haluan negara atau GBHN tahun 1999-2004, pedomna kebijaksanaan penggabungan ekonomi nasional untuk periode tahun 1999 sampai 2004. Baik sahabat, itu saja pembahasan kita hari ini dalam video ini. Bermanfaat bagi kita semua. Kalau ada salah pasti datangnya dari saya, kalau ada benarnya itu datangnya dari yang di atas, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi cuman ini saja videonya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.